Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah dan Guru dan sebagainya. Saya mengumpulkan Bapak Ibu semua sebenarnya minta tolong untuk membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 1 budaya positif pendidikan calon guru pendidikan. Budaya positif yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di SD kami yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan serta yang untuk yang selanjutnya saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya sedikit support saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusmira sebagai salam berpenggerak angkatan 10 ya, di mana beliau menyelenggarakan aksi nyata ya, yang modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga dengan mengikuti aksi nyata ini Bapak Ibu akan mendapat wawasan yang baru berpenggerak yaitu ke angkatan 10 ya. Dan semoga juga ini bisa membantu untuk gerak ya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sebagaimana mestinya. Jadi tahu bagaimana cara membuat aksi nyata yang benar ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan sambutan, memberikan support kepada saya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru semua akan tercapai. Next, Pak. Slide selanjutnya. Di sini di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terjadi dari beberapa bagian. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, empat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Budaya positif itu merupakan keyakinan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal ini adalah keyakinan yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, bahasa, itu maksudnya universal itu ya.
yang diterapkan di sekolah. Next. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu, itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri atas berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang menjadi acuan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi selain pembelajaran juga visi misi sekolah, visi guru penggerak itu semuanya berkaitan pada profil pelajar Pancasila. Next. Nah, yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini biasanya seorang guru itu harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kita tadi sudah makan, sudah pakai baju, punya rumah, itu termasuk kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita ini termasuk bagian dalam kelompok. Kerjasama juga termasuk berbagi. Guru di sekolah itu sudah, ya saya rasa itu sudah menerima kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini sudah mengalami penguasaan, kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan. Yang keempat, kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima itu kesenangan. Kesenangan di sini contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman, kedua konsekuensi, ketiga restitusi. Ya, hukuman itu sifatnya tidak terencana, dia tiba-tiba. Terus murid tidak tahu yang akan terjadi.
bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, maksudnya ini konsekuensi itu yang pertama, adanya konsekuensi itu pasti adanya aturan, ya, aturan di sekolah. Misalnya aturan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, konsekuensi dari aturan itu apa? Pasti kan ada, ya kan? Misalnya harus membersihkan WC, misalnya apapun misalnya. Konsekuensi dari murid yang melanggar aturan itu pasti yang pertama itu adanya peraturan. Nah, setiap konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman, ya. Apapun itu konsekuensinya, yang namanya ini pasti murid nggak enak ya, nggak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu namanya restitusi. Next, Pak. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, marilah sekarang kita melihat video berikut ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tiga kali. Assalamualaikum. Sudah jam berapa ini
Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke. Kamu ini ada-ada saja. Kasih Bu. Reva. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi apa ya? Baik Bu, Kira akan mulai alarm kapan nih Karen? setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Nah, setelah melihat video tadi, tentunya Bapak Ibu sudah mengerti, sudah mengetahui perbedaan ya, perbedaan dari nada bicara, dari ekspresi guru tadi. Nah, di sini yang pertama tadi adalah penghukum. Sifatnya atau cirinya itu nada suara tinggi dan bahasa tubuh itu mata melotot, jari menunjuk, menghardik. Dan kalimatnya itu contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah penghukum. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah duduk, murid tersebut mencoret-coret buku tulis atau mejanya. Lebih parah lagi ketika murid melihat motor atau mobil gurunya, dia akan menggoresnya dengan paku karena dia mungkin merasa dendam karena ibu guru atau bapak gurunya sudah sudah memarahinya. Terus penghukum, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini cirinya nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu agak dekat dengan anak, ya. Terus, nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu nadanya kan halus, kayak kita sedih. Nah, itu pembuat rasa bersalah dalam diri anak. Bagaimana perasaan murid ditegur dengan cara seperti ini? Murid akan merasa bersalah tentunya. Bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid menahan perasaannya ya. Kalau kita saja, jangankan murid kita saja, kalau sudah menahan perasaan itu suatu saat pasti akan meledak, akan keluar emosi. Nah, seperti itu. Walaupun kalimat yang kita sampaikan kepada anak itu halus ya, tapi di dalam hasil bisa menghasilkan itu murid yang merasa bersalah dan dia akan tertanam rapat di dalam hati. Next, yang ketiga. Nah, sebagai teman,
Cirinya ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kita sesama merasa sebagai teman. Kemarin kan kamu sudah janji ke Baba, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kan sambil terlahi hihihi. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sama kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Nah, dampak negatifnya, maaf salah ketik. Dampak negatifnya adalah murid itu bisa tergantung kepada bapak ibu guru. Ya, murid akan mengandalkan guru bila ada masalah. Itu kalau murid kita anggap sebagai teman dalam menyelesaikan masalah, dia akan mengandalkan bapak ibu gurunya. Next. Selanjutnya sebagai pemantau, nada suaranya datar saja, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi bila datang terlambat? Ya. Adi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat nanti. Saya mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu pemantau. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal di kelas saat jam istirahat dan mengerjakan tugas, apalagi ditunggui oleh gurunya pada saat jam istirahat. Itu pemantau. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru yang kelima. Cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, ini contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 lewat 15 menit ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan menanyakan teman Pak untuk tugas yang tertinggal. Guru, baiklah, itu bisa dilaksanakan. Apakah besok akan ada masalah jika kamu hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Nah, pada posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak meninggikan suara, fokus pada murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu pasti terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contohnya yang terlambat tadi, dia mengeluarkan slide sebelumnya. Nah ini, guru hanya bertanya Bapak Ibu. Di sini guru hanya bertanya, tetapi di sini siswa sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah itu berarti guru itu sudah bisa dalam posisi manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah ini adalah kasus murid tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, itu contohnya guru berkata, kesekian kali sudah ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah dengan kata-kata seperti itu sudah membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game, oke? Nah itu teman. Pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ibu tunggu ya. Nah itu pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Wow,
ada es breaking. Biar Pak I melek, Pak Dwi melek, Pak Alman. Kita baris breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu berbaris, berdiri jangan duduk, berdiri, berbaris. Kayak yang paling depan karena Bu Rizka sampai. Ayo Bu Rizka paling depan yang sampai. Ayo berdiri. Ayo anak-anakku yang pinter, baik hati, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ayo berbaris dulu. Ya, satu baris saja ya Nak ya. Sudah ya Bapak Ibu, sudah. Musik dulu. Sudah berbaris. Nah, SPP-nya ini adalah yang belakang itu menebak nama gerakannya. Ya. Jadi yang dari Pak Dwi ke sampai Pak Rodia kanan. Ayo kita ke sana. Balik kanan. Nah, saya jangan dia tulis. Bebek. Terus kamu mah jangan balik kanan. Terus nanti Bu Rizka membuat gerakan. Nah, kalau dia mau memberitahu Pak Dwi itu, Pak Dwi dijawel bahunya. Pak Dwi noleh. Nanti dia baris bebek berjalan. iya. Oke, siap? Tahu ya permainannya, tahu tidak? Saya jelaskan lagi nanti Bu Rizka. Ini kan? Noleh-nolehnya dari Pak Dwi. Noleh di Itu, sini. Salah jawab. lagi toleh Pak I. Pak I noleh. Nah, yang terakhir Pak Rodia nanti menyebutkan gerakan apa ya? Ya. Bebek berjalan. Ayo Riz. Oke, Bu Rizka siap ya? Oke. Lanjut Pak Dwi. Awas Win, jangan salah kamu. Dia balikin. Pak Dwi kalau yang sudah ada balik kanan. Kalau yang sudah. Bebek berjalan. Nah, kalau dia tanpa tebakan gerakan teman-teman tadi. Ini kan aku sekarang. Ulangi. Ulangi balik kanan. Yang pertama siapa? Yang Pak saja Pak. Pak Yat. Sini Pak Yat. Sini. Riz, mau tak buat main kamu? Dayo Pak Rodia gimana? Apaan nih?
Bukan kata Pak Yayat. Gerakan apa itu, Pak? Ini dapat dari mana terbang tadi puasa? Tahu Pak ini apa orang kita Pak. Buktinya tambah keren. Oke, Bapak Ibu sudah tidak ngantuk lagi ya. Sampai berkeringat. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi kalau zaman dulu itu kita kenalnya dengan aturan kelas, ya Bapak Ibu. Zaman dulu itu kita kenalnya itu aturan kelas atau peraturan kelas. Nah sekarang ini diganti dengan keyakinan kelas. Nah apa bedanya? Kalau aturan itu dibuat oleh satu pihak, contohnya hanya dibuat oleh guru. Contohnya aturan kelas 1, murid tidak boleh makan di dalam kelas. Nah itu aturan yang dibuat oleh guru satu pihak. Nah itu kira-kira kan kalau murid kan pasti sebenarnya tidak ini kan dengan aturan itu. Nah, maka dibuatlah kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan ini adalah dibuat bersama antara guru dan siswa di kelas tersebut ya. Jadi dibuat sama-sama oleh siswa dan dibimbing oleh guru. Itu keyakinan kelas. Nah nanti keyakinan tersebut itu disepakati. Jadilah dia keyakinan kelas. Itu perbedaan antara aturan kelas dengan keyakinan kelas. Next. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ya, munculkan dulu aturan apa yang harus ditaati oleh warga sekolah. Ya, contohnya tidak boleh datang terlambat, itu aturan itu, ya kan? Nah, yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi kan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah itu kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi kalau diubah jadi kalimat positif contohnya seperti apa Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Datang sekolah tepat waktu. Apa lagi? Kalimat positifnya itu seperti ini. Disiplin datang sekolah. Nah itu. Jadi lebih ringkas, padat, ya. Yang ketiga, menyampaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu dijadikan keyakinan kelas. Peraturan di sekolah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah kita jadikan keyakinan di dalam kelas dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya apa? Menjaga kebersihan. Nah, maka yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjaulah keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Next. Oh nanti. Ya. Nah dari urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas ini,
kan? Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita praktekkan langsung ya Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas. Nanti mungkin di tahun ajaran baru bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Langsung saja saya bagikan turut ini. Nanti Bapak Ibu tulis aturan-aturannya. Pertama kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati sekolah. Nah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita munculkan dulu. Kita tulis dulu di sini. Contohnya seperti itu tadi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Terus apalagi harus memakai seragam. Apalagi ya? Yang aturan-aturan yang ada di sekolah itu kita munculkan ya. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di kertas kemak ini. Tulis apa deh? Masih Aturan-aturan di sekolah. satu. Iya, satu. Orang tidak sapi itu sekarang. Oh, kami jauh baik. Apa udah? Di pena kami. Gantian baik, gantian baik. Pagi. Maju lagi ambil. Orang sekolah ini harus bawa uang jajan yang benar. Apa ini? Satu saja Bapak Ibu coba. Satu saja. Aturan itu kita menunjukkan. Salah. Nah, Ya. Bawa ini. 40 sama itu. Salah. Bawa ini. Mana dulu? Enak kita itu tadi. Itu kan biasanya isinya kan. Uang jajan harus habis. Satu saja kita memberikan satu aturan yang perlu ditaati oleh seseorang. Tulis baik. Uang jajan harus habis. Yang sudah silakan Bapak Ibu tempel di papan tulis. Tempel. Tidak ada tempel. Ayo. Ini mau. Tempel. Ambil rupanya. Oke, terus. Nah, punya. Nah, bagus. Baca ini aja ya. Ya. Nah, punya. Hai. Banyak Harus deh. Setengah 2 berarti sejam ya Bu? Iya. Berarti jam 2 kurang 10 jam. Sampai jam 1 Januari. Ada tidak? Dan waktu punya sama dan waktu. Berarti kan seorang pikiran dengan orang itu. Iya. Oh, apa itu? Ada berapa? Kopi berikut. Mulai teladan dari yang teladan. Uang jajannya. Bapak Ibu ini sudah kita munculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di sekolah ya. Nah yang kedua itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih Dua. positif. Tulis teladan. Paling atas ah. Nah, banget. Aku jawabannya 2. Kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Ini kira-kira sudah positif dulu. Yang pertama, tidak boleh membawa benda tajam yang membahayakan ke sekolah. Bisa kerja bakti. Iya. Besok deh. Salah berarti. Yang kedua, disiplin, jaga kebersihan, yang pikir datang lebih awal. Nah, yang pikir datang lebih awal dengan disiplin. Kira-kira sama tidak ya? Sama. Iya. Nah, kita jadikan satu, ya. Gawat. Berbelajar dengan sopan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mengumpulkan tugas tepat waktu termasuk disiplin. Disiplin.
kita ambil jadi disiplin. Piket kelas. Ini tadi. Nah, ini jaga kebersihan dengan piket kelas. Sama ya. Yang ini dari mana? Selalu melaksanakan tugas piket kebersihan. Nah, ini maksudnya ke kebersihan. Tidak mengganggu teman di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk ke menjaga kebersihan. Mungkin dari Bapak Ibu ya. Nah, ini membawa peralatan tulis sendiri, termasuk disiplin atau tidak ini ya? Disiplin. Disiplin lah. Pernah lihat pas 1 pas 3 usah. Nah, Dan itu ya salah tuh. jadi dari 50 bapak guru di sini kita hasilkan ada 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan ya. 5 peraturan yang kita munculkan di sini. Nomor 1 tuh disiram tuh. Nggak bisa kerja mati. Nah, kita tidak boleh membawa benda tajam yang membahayakan benda sekolah ini dirubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Kalimat positifnya menjaga keamanan Bahwa ya. Yang kedua ini disiplin. Ketiga, nah bertanya dengan sopan. Itu sudah masuk ke sopan santun. 4, menjaga kebersihan. 5, tidak mengganggu teman di kelas. Kalimat positifnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu teman di kelas. Wah, kira-kira tidak mengganggu teman di kelas. Menjaga menghormati. Sikap menghormati atau kasih sayang. Sip. Nah, itulah dari aturan yang kita munculkan tadi, itu kita buat menjadi kalimat yang lebih positif ya. Yang piket tadi, piket kelas itu kembali menjaga kebersihan, tidak menyakiti teman di kelas, itu kasih sayang. Nah, itu menjadi kalimat positif. Nah, setelah dibuat menjadi kalimat yang lebih positif ini, kalimat-kalimat ini kita jadikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan ke kelas. Nah, ini berarti 5 ini tadi ya, kalau setiap kelas kan bukunya beda-beda ya, ada yang 20, ada yang 15. Nah, dari 15 anak itu kita caranya seperti tadi, seperti ini. Nah, kita kelompokkan yang sesuai. Jadilah kita dapatkan 5 nilai kebajikan atau 5 keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu setiap waktu itu bisa berubah atau bisa ditambahi ya, karena setiap hari itu pasti kita menemukan masalah-masalah yang berbeda ya. Nah, itu cara membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu. Next step. Siapa yang si biji yang susah? Nanti keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas 6 menjadi damai. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, bersikap sopan santun. Bersikap sopan santun ini contohnya bila mau bertanya kepada guru itu harus mengangkat tangan. Saling
di kelas, ya, saling menyayangi. Nah itu tadi yang tidak mengganggu teman kelas itu termasuk saling menyayangi. Dan yang terakhir itu minta izin jika ingin keluar kelas. Itu keyakinan kelas. Sekarang kalau keyakinan kelas, kalau kita dulu aturan kelas dibuat hanya satu pihak, dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan dibimbing oleh guru. Next. Satu lagi nih. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, segitiga yang tadi kita sudah sebutkan ya Bapak Ibu, restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu maksudnya di sini kata-katanya itu kalau menstabilkan identitas itu berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, tiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang dijalani kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini coba kita biar langsung ini Bapak Ibu, biar langsung. Kalau cuma sekedar ini mungkin masih membayangkan gitu ya bagaimana sih segitiga restitusi itu. Nah, kita langsung praktekkan saja ya Bapak Ibu. Kita langsung praktekkan segitiga restitusi. Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, Rodia sama Nak Ini. Ini Nak Rodia ini nangis, ya. Oh, Pak ya ada yang nangis. Nah, ini nangis karena apa? Dikatakan nilainya jelek sama Nak Rodia, ya. Nah, ada teman yang ini dengan guru, bu tadi si ini nangis, ngapa nak nangis? Dikatakan sama Rodia sama iya si Rodia. Maaf Pak ya, ini kita siswa kita ini. Dikatakan apa? Itu tadi bu, katanya nilai Pak Iki ini jelek, nilainya 60, sedangkan Pak Rodia nilainya 90. Jadi Pak Iki nangis bu. Nah, kira-kira yang kita panggil sebagai guru itu Pak Iki apa Pak Rodia? Pak Iki. Dua-duanya. Yang kita panggil dulu. Ayo, siapa? Pak Rodia. Pak Rodia kan juga kita langsung praktekkan saja kan. Jangan gratis dong, Pak. Ayo Pak ya maju berdiri di sini Pak. Ayo tadi, Pak. Nah maju dulu nah sini. Harusnya Pak Iki cek.
kameraman sini Pak. Nah, kita berhadapan dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, berhadapan dengan siswa. Radia, kamu tadi katanya buat ini manis ya? Sengaja. Jadi berikan itu. Dapat ngomong. Kenapa sengaja tadi membuat ini manis? Biar matanya bersih. Kalau matanya pakai sini, matanya dapat nilai bagus. Oh, seperti itu alasan membuat jadi tadi manis. Ya. Oh, kira-kira menurut Radia perbuatan Radia ini baik atau enggak sih? Bagus tuh. Bagus ya, keren, dibuat sumi jempol, ibu bangga sama kamu karena sudah jujur, ya kan? Besok kalau orang nangis pagi bikin belakangnya aja 100. Oh, bagus itu. Lagi kalau bisa sih itu bisa buat bisa lagi supaya dia tambah semangat belajar. Ya besok lagi jangan diulangi lagi ya. Kita tidak lagi apa kasihan sama si Ibu kalau dia nangis. Coba bayangkan sama dia kalau misalnya dia tanggapan yang kecil terus dikatain sama Ibu. Nah itu pasti juga yang mobilnya nanti nangis juga. Nah kira-kira kalau dia sudah mobil nangis si ini kira-kira kelas apa ya kira-kira sudah dilanggar sama dia. Kan kita tadi sudah bagian kelas. Nah kira-kira apa sih yang sudah dilanggar sama dia tadi? Menghormati. Iya itu sikap menghormati dan kasih sayang itu yang kayak apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Radia. Yang kalau bisa jangan dimakan ya. Iya, pinter seperti yang diulangi karena kita sudah ada keyakinan kelas. Nah nanti kalau keyakinan kelas dilanggar itu ada konsekuensinya kan kita nggak mau kan. Nah ya sudah, silakan kembali duduk. Maaf ya Bapak Ibu kalau kita sambil bercanda, tapi Bapak Ibu ngerti kan alurnya kan sebelum bicara restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Itu tadi kan masalahnya apa ya? Apa istilahnya kayak menghina, iya, membuli dengan kata-kata. Itu masalahnya. Kita langsung menstabilkan identitasnya ya. Nah itu kalimat-kalimat yang contoh dari menstabilkan identitas. Nah menggunakan kalimat yang mana kira-kira kalau kasusnya seperti itu ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu yang cocok. Jadi setiap masalah, setiap kasus yang kita temui itu cara menstabilkan identitasnya juga berbeda. Tidak harus dengan kata-kata itu, ya. Nah, validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan. Tadi saya bertanya kepada Pak Rodia, alasan kamu membuat Pak Iyi nangis itu apa? Nah, kita berarti sedang dalam tahap validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ya, sikap menghormati dan kasih sayang. Kalau di kelas ada sikap menghormati dan kasih sayang itu berarti karena tadi Pak Rodia sudah membuat Ayi nangis gara-gara mengata-ngatai tadi, nah berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, sikap menghormati dan kasih sayang. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi mulai dari keyakinan kelas tadi, untuk menerapkan segitiga restitusi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Sudah ada 7 tadi kan, 7 materi. Terima
kasih, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, saya minta maaf bila dari awal sampai akhir ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada tindakan yang kurang berkenan juga, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang membantu saya membawa saya pada sampai terutama ya. Alhamdulillah aksi nyata saya berjalan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu doa kepada para Bapak Ibu mari mohon dipimpin. Karena Pak ini biar yang isi tadi pada dia ke buku. materi yang sudah disampaikan Ibu Kusmira mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa direalisasikan di dalam keguruan terutama di SDN Serigala. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan najil hamdan yuhyi wa yuhyi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa hidayatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan ila maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hamdina lana bi syaitanil maut wa najatan min al-wa'id syai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana taqabbal minna hajjatina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi